berikan kita nikmat anugerah taufik hidayah dan inayah sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di majelis yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, orang tua kita, nenek moyang kita, anak cucu kita, dan tetangga kita, dan seluruh dosa kaum muslimin dan muslimat diampuni dosa seumur hidup. Dan mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita dan menjadikan kita dalam keadaan husnul khatimah wa iman dan Islam sempurna. Amin ya rabbal alamin. Juga salawat dan salam kita aturkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita pada hari ini di tempat ini diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah letakkan jasad kita di taman-taman surga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah fartaqu." Jadi Nabi, apabila kalian melewati akan taman-taman surga, maka hendaklah kalian masuk ke dalamnya, bersenang-senanglah di sana. Qalu, berkata sahabat, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Adakah taman-taman surga di dunia ini? Adakah taman surga? Qala, bersabda Rasul, "Majalisul zikri." Ialah majlis-majlis zikir. Dan kita sangat bersyukur kepada Allah. Allah Ta'ala memuliakan lidah kita dengan kita menyebut akan namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah memuliakan hati kita. Ini pertanda kita cinta lawan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul menyebut Allah, Allah Ta'ala cinta lawan kita. Ya Rabbal alamin. Kita ulang tentang pembahasan yang minggu lalu. Ada beberapa poin yang perlu untuk sampaikan. Mungkin ada minggu pertama semalam kada hadir ya kalalah, nah jadi kita ulang. Yang pertama adalah diadakannya majelis zikir Idul Adha atau zikir la ilaha illallah 70.000 kali. Dan surah Al-Ikhlas 10 lamsa atau membaca surah Al-Ikhlas 100.000 kali. Ini adalah berkat daripada guru kita, Guru An-Nur Hidayatullah. Dengan berkat beliau, dengan berkat bimbingan beliau, akhirnya zikir 10 lamsa dan surah Al-Ikhlas 10 lamsa ini pun diadakan. Dan sekalipun beliau ada hadir, tetapi beliau membimbing. Kemudian poin yang kedua, bahwa majelis zikir ini kita adakan setiap seminggu sekali, setiap hari Ahad jam 2 siang insyaallah sudah mulai. Memang waktu awal-awal itu hendak sebulan sekali, awal bulan Arab misalnya. Jadi jar guru jadi mungkinlah minggu kedua, ketiga, keempat jamaah atau kaum membaca sorongan. Bisa kali kebaca jadi nyakada kita mau luakan di guru, ya kan? Begitu ulang hendak bahalat minggu ulang, bahalat minggu. Lalu konsultasi juga pembandiran ya, kalau ibu-ibu di sini juga galak, dan kehendak guru juga sini hendak seminggu sekali juga. Nah akhirnya setujulah sepakat guru dengan jamaah musholla al-ummi ini kita adakan seminggu sekali. Memang sebelum adanya majelis zikir ini hari Ahad kita membaca kitab mulai jam 2 sampai asar. Itu membaca kitab Asrarus Shalah dan tajwid. Asrarus Shalah ini ialah kitab yang membahas tentang rahasia-rahasia yang terkandung di dalam sembahyang. Nah jadi insyaallah karena kita membaca itu juga menyambung tentang pelajaran di sini juga. Cuman beberapa waktu ini, beberapa minggu mungkin sebulan lebih kita membahas tentang la ilaha illallah dan surah Al-Ikhlas supaya tahu kelebihannya, supaya lebih semangat kita kenal dengan la ilaha illallah, kenal dengan surah Al-Ikhlas.
Kemudian poin yang ketiga, untuk mendaftar menjadi anggota majelis zikir ini kada dipungut biaya, tetapi atas kesepakatan bersama dan juga minta pendapat lawan guru An-Nur, jadi kita adakan celengan berjalan. Celengan yang silakan jalan sudah. Nah, yang mana gunanya duit ini jadi kena kasan kemaslahatan majelis. Sidin ada juga gojek kalau menyeken ada Sidin Duan Guru, ada habaib, kita undang kena Sidin ke sini. Undang di sini. Duitnya di mana? Duit nang hasil nang celengan kumpulan ini, Pak. Ya Pak, atau napa-napa nang kekurangan di majelis ini kita tukarakan dari hasil duit nang kumpulan itu juga. Walhasil dari kita untuk kita. Dari kita untuk kita. Nah, kemudian poin yang keempat, setiap kita pertemuan majelis kita membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali. Sebanyak 100 kali dan zikir la ilaha illallahnya sebanyak 500 kali. Sebanyak 500 kali. Ini kan sudah ada di bukunya, kita ulahkan tabalnya di belakang. Nah, kita ulahkan tabalnya. Di sini ada nomor. Nah, ini kan ada dua bagian nih. Yang pertama untuk la ilaha illallah, tabel yang kedua untuk surah Al-Ikhlas. Nah, di situ ada nomor, ada bulan dan tahun, ada ahad pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kita ulang jadi 5. Kalau pindah dalam sebulan ada 5 kali ahad. Nah, yang terakhir itu ada jumlah. Nah, di situ pian tulis nomor 1. Bulan Muharram tulis. Karena kita mulainya bulan Arab nih, bulan Muharram. Tahun 1445. Kemudian itu ada minggu, ada ahad pertama kan sudah semalam. Nah, ahad yang kedua nih kita hari ini. Kita hari ini di majelis dapat zikir la ilaha illallah 500 kali. Tulis 500 kali di sini. Tulis 500 kali. Surah Al-Ikhlasnya 100 kali. Nah, gurunya, ulun tadi jadi hitungannya gurunya kurang pada 500. Kayak apa yang tambahin dia? Oh, contohnya karena ulun makan. Nah, ini ada nomor, ada bulan, tahun. Di sini. Ini jalannya lah pertemuan pertama sampai di sini. Ini penduduk di akhir bulan ya. Nah, tulis satu bulan pertama ini Muharram. Tahun 1445. Nah, minggu pertama baca 100. Hari ini berarti 500. Ya, karena sama-sama la ilaha illallah. Bangun orang siapa 500 baca taburin ya kan, silakan kami tulis 500 karena sampai bahasa sama. Nah, lo punya labihan dan punya yakin bahwa pian ini membaca pas saja pakai labihan ya kan 513 kita baca. Ini ada 513 ya kan 513. Nah, kemudian umpamanya yang jalan di minggu ketiga ada kawahadir. Minggu ketiga ada karantina, ada kawahadir jauh para bahan.
Jadi kalau otomatis disilahkan dia handang dia kada mengkodo berarti kosong ibu ketiga. Lamun yang pian hendak mengkodo harus dengan adat-adat zikir seperti berwudu, menghadap kiblat, berminyak harum, pakaian yang suci, dan fokus hati untuk mengucap la ilaha illallah di hati mengucap la ilaha illallah. Karena kita rajali tanpa isi asli ketika kita menyebut la ilaha illallah. 100 pertama napa, 100 kedua napa isi asli, 100 ketiga napa. Nah kita insyaallah dijelaskan. Nah jadi terserah kita mengqadha kalau ada namanya mengqadha itu harus dengan adab-adab yang baik. Baca pulang lawan berniatnya lah, nyiapin menggawi di rumah berniat. Niatnya ya nang kaya tadi niat untuk tebusan diri daripada api neraka. Saja pun membaca zikir la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali untuk tebusan diriku daripada api neraka dan untuk simpanan aku di negeri akhirat. Lamunnya ulun nilah ulun pribadi ulun membagi dua. Lamunnya ulun sudah dapat zikir 70.000 ini pertama nilah yang 70.000 pertama ulun niatakan untuk tebusan diri ulun daripada api neraka. 70.000 pulang bahasa untuk simpanan seorang di negeri akhirat. Nabi itu pulang niatakan juga kesan arwah abah, arwah mama, ya kan untuk tebusan mereka. Cuma nilai antara menggawi sorongan lawan menggawi kita berjamaah nang kain jauh nilainya. Ini pengilah di antara kemuliaan yang Allah beri kepada kita umatnya Nabi Muhammad. Ialah amalan yang dilakukan secara berjamaah. Amalan yang dilakukan secara berjamaah ini di antara rahmat Allah Ta'ala kasih kisah umatnya Nabi Muhammad. Nah bagaimana? Apabila kita melakukan amaliyah, membaca naskah dengan secara berjamaah, maka nilai pahalanya itu berlipat ganda sebanyak jamaah yang hadir. Berlipat ganda. Contoh inilah kita membaca zikir la ilaha illallah kita 500 kali sekali pertemuan. Sedangkan jamaah yang hadir umpamanya 200 ikung. 200 ikung umpama kita baca la ilaha illallah 500 berarti 500 la ilaha illallah dikali 200 jamaah berapa? 500 kali 200 100.000 kali. Nah jadi inilah dengan berkat kita hadir secara berjamaah, kita zikir la ilaha illallah 500 kali dan dihadiri umpamanya 200 jamaah, maka masing-masing daripada kita mendapatkan nilai pahala per orangnya 100.000 kali zikir. Nilai pahalanya itu sama lawan 100.000 kali. Bayangkan lamunnya orangnya 300, ya kan? Berapa kali akan tang 500 kali 300 berapa? 150.000 kita mendapatkan zikir la ilaha illallah. Berlipat ganda jadinya. Berlipat ganda. Lawan pulang nih lah. Lamunnya kita membaca saurangan ini harus dengan adab-adabnya dan hati kita harus fokus supaya diterima. Lamunnya kita membaca saurangan la ilaha illallah kadang hati ini mahayabang kemana-mana ke pasar mikirakan utang, mikirakan tagihan, macam-macam yang dipikirkan muntung la ilaha illallah. Ya kan itu belum tentu diterima Allah Ta'ala, belum tentu. Tetapi lamunnya kita membaca zikir la ilaha illallah ini secara berjamaah, sekalipun sabarataan di sini umpamanya mahayabang sabarataan pikiran, ya kah tetap diterima Allah Ta'ala berkat karamat berjamaah. Berkat karamat berjamaah. Lawan pulang nilah, lamunnya kita membaca zikir seorang dan kada ikhlas, itu belum tentu diterima.
Tetapi lamunnya kita membaca zikir la ilaha illallah ini secara berjamaah, sekalipun pian niatan hendak munting lontong umpamanya nyoba makanan juga, ya kan? Nih hendak munting napa umpamanya selain daripada Allah Ta'ala, tetap diterima Allah Ta'ala berkat karamat membaca secara berjamaah. Ini bang, anugerah yang Allah Ta'ala beri kepada kita umatnya Nabi Muhammad. Sekalipun riya, tetap diterima Allah Ta'ala berkat berjamaah. Berkat berjamaah, lamunya sorongan pian belum tentu. Nah, harus ada adab-adabnya, ya kan? Nah, lawan pulang nih lah, kita hadir umpat di majlis zikir ini. Niatan yang utama adalah hanya karena Allah Ta'ala-nya. Jangan niatan yang paling utama itu hendak supaya terbebas diri daripada api neraka. Itu nomor 3 kah? Ya kan? Niatan yang pertama adalah untuk Allah Ta'ala saja semata. Hendak menyebut Allah. Harapan besar biar kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ujar guru Bahir Jersidin, orang yang ketujuh menyebut la ilaha illallah, orang yang ketujuh berzikir kepada Allah, karena inya matinya nyaman, inya matinya nyaman, di dalam kuburnya nyaman, karena ketika inya bangkit daripada kubur pun nyaman, nyaman. Jadi inilah memang ada bang riwayat daripada Azhar, bunyinya nangka ini. Man qala la ilaha illallah 70,000 marratin kanat fida'an minan nar. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah dengan adab-adabnya 70,000 marratin, sebanyak 70,000 kali, kanat fida'an minan nar, adalah zikir la ilaha illallah 70,000 kali itu menjadi tebusan dirinya daripada api neraka, menjadi tebusan. Bahkan keistimewaan ada lagi inilah daripada ada hadis Nabi SAW tentang surah Al-Ikhlas. Man qara'a qul huwallahu ahad 100,000 marratin faqad ishtara nafsahu minallah wa nada munadin min qibalillahi ta'ala fi samawati wa fi ardihi alla inna fulanan atiqullah. Jar Nabi Muhammad riwayat daripada Anas bin Malik, barang siapa membaca qul huwallahu ahad sebanyak 100,000 kali, maka sesungguhnya telah membeli ia akan dirinya daripada Allah, dan menyuruh Allah Ta'ala akan malaikat yang menyuruh di langit dan di bumi dengan katanya, ingat-ingat sekalian, wahai sekalian, ketahuilah bahwasanya si fulan bin si fulan ini sudah diberdekakan Allah Ta'ala. Lamunya kita membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100,000 kali, Allah Ta'ala membeli dengan diri kita. Ayo siapa aja nah yang ada bisihak dan malaikat lawan si hamba ini. Siapa yang ada bisihak lawan si hamba ini, ambil langsung pahalanya lawan Allah Ta'ala. Ambil langsung pahalanya lawan Allah Ta'ala. Kita ini orang awam, kita ini banyak berisi dosa, baik kesalahan lawan Allah Ta'ala ataupun kesalahan sesama manusia. Ya Allah, banyak kita ini bisi kesalahan. Lalu kesalahan itu karena di hari kiamat temunya kita kada sawat meminta maaf, itu dipertanggungjawabkan karena di akhirat. Bisa diambilnya pahala kita, naudzubillah. Kayak apa caranya supaya pahala kita kada diambil? Tebus dengan surah Al-Ikhlas 100,000 kali. Tebus dengan surah Al-Ikhlas 100,000 kali. Mungkin kita bahari ada tercucuk pentol lebihan, ya kah kepada 10 padahal 11. Nah, itu kena ada pertanggungjawabannya itu kena. Atau pernah bahari minjam buku kawan, kan ingat lagi memulikakan, bahkan mungkin bukunya hilang, ya kah? Napa-napakah bahari ya karena kesalahan kita nah yang menyembati kawan umpamanya, kada sawat lagi meminta maaf. Nah mati orangnya insiden. Itu kena ada pertanggungjawaban. Kayak apa supaya kita pahala kita kada diambil orang, tebus dengan
surah Al-Ikhlas sebanyak 100.000 kali. Ini nilai zikir 70.000 ini untuk satu orang. Surah Al-Ikhlas 100.000 untuk satu orang. Kita ini hidup cari amalan yang mengulah kita itu terhindar daripada api neraka. Lamunya kita meminta lawan Tuhan, ya Allah masukkan ulun ke surga. Kita sabarataan, insya Allah asal mati beriman aja sabarataan pasti ke surga. Cuman lamunya kita meminta lawan Allah minta surga aja, itu kita kan tahu transitkan dulu ke neraka atau kagak. Ya Allah. Oleh karena itu pintalah lawan Allah Ta'ala itu hal-hal yang mulah kita itu selamat daripada api neraka. Minta supaya kita itu dimerdekakan Allah Ta'ala daripada api neraka. Soalnya namunnya kita diselamatkan Allah Ta'ala daripada api neraka, pasti kemana nah? Ke surga. Ya Allah. Dan lawan tadi nila niatan utama kita hadir di majlis ini hanya semata-mata untuk Allah. Basahakan lidah kita dengan zikir lawan Allah Subhanahu wa taala. Kita tampulu masih hidup ya kalau lah, tampulu masih hidup kita kada seapa. Hidup ini satu matanya. Kita nila dengan kita berzikir bersama-sama di sini, kita menyebut Allah Ta'ala. Allah Ta'ala apakah akan melihat akan lawan kita? Kada. Allah Ta'ala bangga lawan kita. Bahkan Allah Ta'ala berbangga di hadapan para malaikat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Udhkuruni adhkurkum. Udhkuruni adhkurkum, sebutlah aku ya Tuhan. Adhkurkum, niscaya aku pun menyebut lawan ikam. Ikam berkumpulan menyebut aku pun menyebut lawan bubuhan ikam. Ini suatu karamat yang luar biasa, kemuliaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Di ketika kita berkumpul, berzikir, menyebut Allah, ternyata Allah Ta'ala pun menyebut lawan kita. Maka menyebutnya Allah Ta'ala ini di hadapan orang-orang yang mulia, di hadapan bubuhan para malaikat-malaikat yang mulia. Allah Ta'ala membanggakan lawan kita. Ujar Allah Ta'ala, "Oi para malaikat, tuh itihi hambaku berkumpulan. Inya berkumpulan menyebut-nyebut aku. Inya menyebut-nyebut aku berkumpulan. Aku ya Tuhan, itu mereka sebarataan, itu tidak akan celaka selama-lamanya. Tidak akan celaka selama-lamanya." Inilah kada kegampangan nila Allah Ta'ala menyebut. Kada kegampangan. Lamunya kita menyebut Allah itu wajar. Kita seorang hamba, orang awam yang banyak dosa, yang hina, kita menyebut Allah itu sesuatu yang wajar. Kita sangat berhajar lawan Allah. Itu sesuatu yang wajar. Tetapi apabila Allah yang menyebut kita, itu merupakan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kita jangan minta Allah ingat apa kursus kumpul umpamanya. Sidin menyebut-nyebut kita, sidin membanggakan kita, sidin himbung lawan kita, mengisahkan kita, sidin umpamanya dengan kebanggaan, sidin kehimbungan, itu merupakan sesuatu yang luar biasa sudah. Sesuatu yang luar biasa himbungnya sudah kita. Bayangkan lamunnya nang memuji itu Rasulullah. Bayangkan lamunnya nang membanggakan kita itu Nabi Muhammad. Luar biasa, sungguh luar biasa. Ada yang ini yang lebih luar biasa lagi, Allah Ta'ala yang menyebut-nyebut kita. Menyebut kita, Masya Allah, habis-habis luar biasa lagi Pak. Cucuk ujar Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, wala dzikrullahi akbar. Wala dzikrullahi akbar. Sungguh sebutannya Allah Ta'ala itu akbar, bersangatan besar, bersangatan agung, bersangatan mulia. Kita berkumpulan di majelis zikir ini, kita bersama-sama baim-baim menyebut Allah. Allah Ta'ala menyebut-nyebut lawan kita, itu merupakan sesuatu yang sangat besar, luar biasa. Luar biasa. Ya Pak. Jadi niatan utama kita hadir di majelis ini untuk Allah.
kada nang ingan utama nang supaya dimerdekakan api neraka 70.000. Lamunnya nang gitu niatan tuntung sorong membaca 70.000 kali la ilaha illallah timbul api, berarti kada karena Allah ngarannya, karena tujuan supaya selamat daripada api nerakanya. Nang ngaran bujur-bujur ikhlas yang tertinggi, beribadah hanya semata karena Allah, bukan karena surga, bukan karena supaya terhindar daripada api neraka. Tingkatan ikhlas yang paling tinggi hanya karena Allah Ta'ala aja. Jadi yang perlu pian ingat, catat baik-baik, niatan kita hadir berkumpul di majelis zikir ini semata-mata untuk Allah. Ya kan, semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang keempat ke kelima. Nah, kemudian poin yang kelima masalah ID card. Ya kan, insyaallah karena kita akan mulai ID card, tapi itu perlu foto dan juga kena menulis ngaran dan juga alamat lawan nomor HP kena ada. Ya kan. Nah, pegarang jadi tujuan ulun mula ID card ini lawan WA ada. Ulun hendak mulah grup WA. Grup WA nang man tujuan grup WA ini nyaman pemberitahuan. Umpamanya kita hendak mengundang Habib umpamanya. Hendak mengundang guru siapa? Guru Munawar kah? Umpamanya di sini kena misi sekali-kali ya kalau lah. Nah, nyaman tahu sebarataan, nyaman mengundang. Nah, lawan pulang nilah jadi diulah grup WA dengan adanya ID card juga. Kita ni ulun ada niatan. Lamunnya di antara kita, di anggota majelis zikir ini nah umpamanya ada yang meninggal dunia, ada yang meninggal dunia umpamanya, kita hendak supaya bertolong-tolongan, pokoknya lamunnya masuk di majelis zikir musalla al-ummi ini kita sabarataan badang sanakan. Umpamanya ada di antara kita yang meninggal dunia, lah ini kan ada bernomor nomor anggota si anu yang ngarannya, ada fotonya juga gala. Jadi namunnya ada nama meninggal dunia, ya kah, kena kita share di grup, ya kah, bahwasanya si anu bin si anu binti si anu meninggal dunia malam tadi umpamanya. Malam tadi meninggal dunia. Nah, kena dikirimkan Sherlock Rumah Sidin. Saya kirim Sherlock Rumah Sidin, kita usahakan supaya kita kaum melayan sebarataan. Nah, serombongan kas itu anak bermotor kabian ano, ya kas serombongan melayat. Nah, pegerang tujuan jua melayat selain mendoakan, lawan pulang nilah kita hendak mahadiyahi lawan sidin yang meninggal itu tah. Bahkan akan maamploki, ya kalau lah barang duit itu kena digunakan kasemana buku guru sidin ka. Ya kah kasan ma'arwah sidin kah, menyahari, meniga hari, menuju hari, 40 hari. Nah, jadi kita saling membantu. Kita usahakan lamunnya ada di grup kita meninggal dunia, kita melawat sebarataan ke sana. Lamunnya kada kawa, ulun jar hauran jar kada kawa melawat. Ya kah bisa dikirimkan dengan wakil apa amplopnya. Ya kah jangan amplop wara isi duit. Barangkali terserah aja, anak 10 kah 20 kah membantu semampu kita. Isi ikhlasnya aja, yang penting kita saling bantu membantu. Ya kan? Jadi mungkin nila apakah Ahad Budi karena kita menyiap fotografer. Jadi pemotoan di sini nah. Pemotoan di sini Pak berdua kah karena jadi fotonya itu karena diulah minta ulahkan lawan nang tukang foto itu diulahkan foto nang 3x4. Nah 3x4 karena ditempel ada bukunya karena insyaallah ada buku. Nah ditempel di situ karena buku itu nanti dijalanakan karena nang mana ini mau hakuyar. Nah karena tulis pian di situ ngaran pian binti alamat lawan nomor WA nomor HP. Lamunnya kada WA guru ajar. WA anak pian barang. Ya kah sekira tahun ya. Nah, jadi insyaallah rencana nang kayak itu. Tapi karena dimusyawaratakan dia ulang nang. Yang insyaallah dimusyawaratakan. Jadi supaya
kena diulahkan edikatnya kena. Mungkin kan ada biaya kesentuhan potret, ada juga pulang biaya nang kesentuhan edit. Nah, tuang edit ini sekedarnya aja bang mulah nila tapi kabus bang masih nang kayak ini. Tahu kayak apa kena anak di musyawarah dulu bentuknya nang kini. Kan ini kan kayak KTP nih. Lamun yang ini bang, lamunnya terculuk di banyu aman aja. Lamunnya kayak kertas hilang lamun sama sekali. Lamun yang ini awet. Cuman ini editannya mana ini kena ulun ubah dinyaraki kena. Ini kada ulun kada edit kawan juga. Orang juga nang edit. Nah mungkin berapa kena biayanya belum tahu lagi kita. Yang penting asal tahu dulu kena ada biaya kesan membari fotografer lawan kesan nang mulahkan gini kena. Nah tapi belum tahu lagi. Nah kena insyaallah. Nah mungkin ini aja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita sehat bertahan panjang umur, murah rezeki dan Allah bahagia. Kita buka halaman 4. Allahu Rabbi Rabbi Ta'ala Allahu Rabbi Rabbi Ta'ala Ya Habibi Usilni Fal'ahdu Ta'ala Ya Habibi
خير الرجال